Puji dan syukur kita panjatkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkahnya kita dapat sehat sampai pada hari ini. Hari ini saya akan mempresentasikan seminar tugas akhir saya yang berjudul Optimalisasi Distribusi Kopi untuk Meminumkan Gaya di Kabupaten Humbangan Sundutan dengan menggunakan metode linear programming. Sebelum mempresentasikan hasil tugas akhir saya ini, terlebih dahulu saya mau memperkenalkan diri saya. Nama saya Bransman Siringorengo, angkatan 2016, Prodi Manajemen Rekayasa. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Hadi Sutanto Saragi yang telah membimbing saya selama pengerjaan tugas akhir ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Fitri yang telah bersedia untuk memuji saya untuk mempresentasikan seminar tugas akhir saya. Adapun latar belakang saya mengambil topik ini yaitu bahwa kopi merupakan komoditas perkebunan yang membantu perekonomian masyarakat pada saat ini. Kopi sudah menjadi dunia, terutama di Indonesia. Kopi di Indonesia sangat banyak dibudidayakan. Kita bisa lihat dari grafik ini bahwa perkembangan produksi kopi di Indonesia ada dua, yaitu kopi Robusta dan kopi Arabica. Menurut Mercuria pada tahun 2004, bahwa 66% kopi produksi di dunia adalah kopi Arabica, sementara yang lainnya adalah kopi Robusta. Pada gambar berikut, kita dapat melihat grafik kopi Robusta dan kopi Arabica. Kita melihat kopi Robusta produksi tertinggi di Indonesia, sementara kopi Arabica dapat kita lihat dari tahun ke tahun mengalami lonjakan untuk pembudayaan kopi Arabica, sementara pada kopi Robusta mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena kopi Robusta memiliki kualitas yang lebih rendah daripada kopi Arabica. Kopi Robusta juga sangat mudah dibudidayakan. Kopi Robusta bisa tumbuh di bawah 1000 meter di atas permukaan air laut, sementara kopi Arabica dapat tumbuh di atas 1000 meter di atas permukaan air laut. Kopi Arabica memerlukan sedikit usaha yang cukup ekstra untuk menghasilkan kopi Arabica yang bagus, sementara kopi Robusta memerlukan sedikit usaha. Hal itu juga bergantung terhadap kualitas yang dihasilkan oleh kopi Robusta dan kopi Arabica, di mana kopi Arabica memiliki kadar kafein yang lebih rendah daripada kopi Robusta. Dan rasa yang dikeluarkan oleh kopi Arabica dan kopi Robusta juga sangat tergantung terhadap rasa, yaitu kopi Arabica mengandung rasa seperti buah-buahan, sementara kopi Robusta memiliki rasa kepahitan. Perkembangan kopi di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, khususnya kopi Arabica. Salah satu penghasil kopi Arabica terbaik di Indonesia yaitu Kabupaten Humbangan Sundutan. Kopi Arabica asal Kabupaten Humbangan Sundutan sudah mendunia dan kopi ini sudah diekspor ke luar negeri. Hal ini juga didukung oleh adanya sertifikat indikasi geografis dari kopi Arabica Humbangan Sundutan ini, yaitu indikasi geografis merupakan sebuah sertifikat yang akan melindungi kopi Arabica asal Humbangan Sundutan dari pemangku kepentingan yang ingin mengatasnamakan kopi Arabica asal Humbangan Sundutan dari daerah lain. Kopi Arabica asal Humbangan Sundutan telah mempunyai nama atau brand yaitu kopi Arabica Sumatera Lintong. Kita dapat melihat gambar berikut merupakan penghasil kopi Arabica Kabupaten Humbangan Sundutan. Kabupaten Humbangan Sundutan mempunyai 10 kecamatan, namun penghasil kopi Arabica terbaik hanya terdapat di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Ononganjang, Sijangpolang, Kecamatan Polung, Kecamatan Lintong Nihuta, Kecamatan Dolo Sampul, dan Kecamatan Parangin. Kecamatan Ononganjang mempunyai produksi kopi Arabica Sumatera itu sebanyak 8%, Kecamatan Sijangpolang 6%, Kecamatan Polung 7%, Kecamatan Lintong Nihuta 55%, Kecamatan Dolo Sampul 8%, dan Kecamatan Parangin sebesar 16%. Penghasil produksi kopi Arabica Sumatera yang terbanyak itu berada di Kecamatan Lintong Nihuta sebesar 55%. Kopi Arabica Sumatera Lintong juga telah mempunyai produksi yang cukup banyak. Hal ini dapat dilihat pada pendistribusian kopi Arabica Sumatera Lintong. Pendistribusian kopi Arabica Sumatera Lintong dimulai dari petani, kemudian pabrik, dan yang terakhir yaitu konsumen. Petani kopi Arabica Sumatera Lintong merupakan petani yang akan mengolah kopi menjadi kopi gawat, dan petani merupakan petani yang akan menanam kopi Arabica untuk ditanam dan akan dipetik langsung dari pohonnya. Selanjutnya, petani akan mengirimkan hasil kopi mereka
ke pengumpul yang ada di daerah masing-masing. Kemudian pengumpul akan mengirimkannya ke pabrik yang ada di Kabupaten Humongas Selatan. Pabrik akan mengolah kopi Arabica Sumatera itu menjadi kopi bubuk atau kopi sangrai. Setelah kopi ini diolah, maka pihak pabrik akan menjual kopi mereka ke konsumen. Pendistribusian kopi Arabica Sumatera Lintong ini berlangsung cukup panjang. Hal ini juga dipermasalahkan oleh harga dari kopi Arabica Sumatera Lintong, di mana harga pada petani terhadap pengumpul mempunyai harga yang berbeda-beda. Sementara harga untuk petani kepada pabrik merupakan harga yang tetap, dan harga dari pabrik konsumen merupakan harga yang tetap. Hal inilah yang menjadi topik latar belakang mengapa saya mengambil topik ini. Hal ini juga didukung oleh bukti dari Bapak Mana Samosir yang saya wawancarai pada waktu saya penelitian, sekaligus pengusaha pabrik usaha dagang GNB pabrik kopi di Kabupaten Humongas Selatan. Beliau mengatakan bahwa petani kopi Arabica Sumatera Lintong harus dilindungi dari pengumpul yang ada di Kabupaten Humongas Selatan. Hal itu juga dilakukan berdasarkan wawancara di pasar dengan Ibu Mustika, bahwa harga kopi pada saat itu hari Jumat mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu pada waktu itu harga kopi adalah 45.000 dan sekarang cuma tinggal 35.000 rupiah. Adapun tujuan dari penelitian saya itu yaitu yang pertama, meminimalisasi biaya distribusi kopi yang ada di Kabupaten Humongas Selatan. Yang kedua, membuat model desain jaringan pendistribusian kopi Arabica Sumatera Lintong, yaitu dengan membuat tabel, di mana dalam tabel akan terdapat kopi yang akan didistribusikan dan biaya yang akan dikeluarkan selama pendistribusian. Dan yang terakhir itu memberikan saran kebijakan kepada organisasi maspekal untuk melindungi petani Arabica Sumatera Lintong. Untuk mengerjakan tugas akhir saya ini, pertama-tama saya memetakan proses dari awal sampai akhir untuk mengerjakan tugas akhir saya ini, yaitu dengan metode penelitian. Metode penelitian yang akan saya lakukan yang pertama, memulai. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, perumusan masalah. Dan selanjutnya, objek dan tujuan penelitian, di mana objek dari penelitian saya yaitu kopi Arabica Sumatera Lintong yang ada di Kabupaten Humongas Selatan. Setelah melakukan objek dan tujuan penelitian, maka saya melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data yang saya lakukan yaitu dengan berkunjung ke usaha dagang yang ada di Kabupaten Humongas Selatan. Dan untuk melakukan pengumpulan data, saya berkunjung ke Dinas Perindustrian, Koperasi dan Perdagangan Kabupaten Humongas Selatan untuk meminta data-data termasuk kopi Arabica Sumatera Lintong. Yang kedua yaitu pengusaha dagang kopi Arabica Sumatera Lintong, dan yang terakhir yaitu konsumen kopi yang berada di Kabupaten Humongas Selatan. Setelah melakukan pengumpulan data, kemudian saya melakukan pengolahan data dan analisis. Pengolahan data yang saya lakukan yaitu menggunakan metode linear programming. Setelah melakukan pengolahan data dan analisis, selanjutnya saya akan menarik kesimpulan dan akan memberikan saran. Berikut merupakan peta lokasi Kabupaten Humongas Selatan, di mana Kabupaten Humongas Selatan memiliki 10 kecamatan. Termasuk kopi Arabica Sumatera Lintong berada di 6 kecamatan, yaitu gambar yang menunjukkan warna merah seperti ini. Yang pertama yaitu Kecamatan Mangganjang, Sijama Pola, Teluk Sanggu, Lintong Huta, Paranginan, dan Bondo. Yang berikutnya yaitu pabrik yang ada di Kabupaten Humongas Selatan. Pabrik merupakan pengolahan kopi Arabica Sumatera Lintong. Berada di 4 kecamatan, yaitu yang pertama Kecamatan Paranginan, Kecamatan Lintong Huta ada 2 pabrik, Kecamatan Teluk Sanggu ada 4 pabrik, dan Kecamatan Poldung ada 2 pabrik. Dan yang terakhir yaitu konsumen Arabica Sumatera Lintong berada di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Humongas Selatan. Berikut adalah identifikasi pemasok kopi yang berada di Kabupaten Humongas Selatan. Dengan luas lahan kopi Arabica Sumatera Lintong yaitu 816,82 hektar, dan hasil panen cherry per bulannya yaitu 230.064 kg. Sementara hasil panen gabah per kilogram yaitu 76.608 kg. Sementara hasil green bean per bulannya yaitu 38.344 kg. Selanjutnya yaitu identifikasi pengusaha dagang kopi yang ada di Kabupaten Humongas Selatan. Terdapat 10 pengusaha dagang, yaitu Koperasi PO Humbang yang berada di Lintong Huta dengan kapasitas 25 kg per jam. Selanjutnya yaitu Humbang Mas yang berada di Kecamatan Teluk Sanggu
mempunyai kapasitas pabrik 10 kg per jam. Arkop yang berada di Kecamatan Lintong Nihuta yaitu 20 kg per jam. Joe and K Coffee yang berada di Kecamatan Losanggul dengan kapasitas 10 kg per jam. Delintang Coffee yang berada di Losanggul dengan mempunyai kapasitas 10 kg per jam. Umbang Kopi yang berada di Kecamatan Polung yang berada di Desa Merade yaitu dengan kapasitas 15 kg per jam. Konglin yang berada di Lintong Nihuta dengan kapasitas pabrik 15 kg per jam. Parco yang berada di Kecamatan Peranginan mempunyai kapasitas 10 kg per jam. Express yang berada di Kecamatan Polung mempunyai kapasitas 10 kg per jam. Sementara Raja Wali Kopi yang berada di Kecamatan Losanggul mempunyai kapasitas 15 kg per jam. Berikutnya yaitu identifikasi konsumen kopi Arabica Sumatera Lintong yang berada di Kabupaten Humbang Sembutan. Yang pertama itu Kecamatan Losanggul memiliki permintaan kopi Arabica sebesar 0,537 ton per bulan. Yang berikutnya itu Kecamatan Lintong Nihuta yaitu 0,157 ton per bulan. Kecamatan Onan Ganjang 0,087 ton per bulan. Kecamatan Pakat 0,051 kg per bulan. Kecamatan Polung 0,41 ton per bulan. Kecamatan Perlitan 0,082 ton per bulan. Kecamatan Tarabintang 0,019 ton per bulan. Kecamatan Peranginan 0,124 ton per bulan. Kecamatan Sijama Bolang 0,062 ton per bulan dan Kecamatan Bakti 0,19 ton per bulan. Untuk melakukan penyelesaian optimalisasi distribusi kopi di Kabupaten Humbang Sembutan, maka saya menggunakan metode linear programming. Dengan linear programming yang saya gunakan yaitu minimum cost pro dengan algoritma simplex. Untuk menyelesaikan pendistribusian kopi Arabica di Kabupaten Humbang Sembutan, maka kita harus pertama-tama membuat model matematika. Model matematika yang saya gunakan yaitu menggunakan dua skenario. Yang pertama, pendistribusian kopi dilakukan mulai dari pemasok kopi sampai ke pengusaha dagang atau pabrik kopi. Kemudian pengusaha dagang atau pabrik kopi langsung menuju konsumen kopi dan pemasok kopi langsung menuju konsumen kopi. Sebelum membuat model linearnya, pertama-tama kita harus membuat variabel keputusan, di mana variabel keputusan ada 3 yaitu yang pertama XIJ, yang kedua YIK, dan yang terakhir yaitu JK. Di mana XIJ yaitu merupakan pendistribusian kopi yang dilakukan dari pemasok kopi sampai ke pengusaha dagang atau pabrik kopi. Yang berikutnya yaitu YIK, di mana kopi yang akan dikirimkan dari pemasok kopi sampai menuju konsumen kopi. Dan yang terakhir yaitu JK, di mana pengusaha dagang atau pabrik kopi mengirimkan kopi langsung menuju ke konsumen kopi. Yang pertama itu fungsi objektif. Fungsi objektif dari optimalisasi distribusi kopi yang saya gunakan yaitu sigma CIJ dikali XIJ, di mana I sama dengan 1 sampai dengan I sama dengan 6 dan J sama dengan 1 sampai J sama dengan 10 ditambah dengan sigma DIK dikali YIK, di mana I sama dengan 1 sampai I sama dengan 6 dan K sama dengan 1 sampai K sama dengan 10 ditambah sigma SJK dikali ZJK, di mana J sama dengan 1 sampai J sama dengan 10 dari K sama dengan 1 sampai K sama dengan 10. Fungsi kendala yang saya gunakan untuk model linear ini yang pertama yaitu sigma SIJ, di mana J sama dengan 1 sampai 10 ditambah sigma YIK, di mana K sama dengan 1 sampai 10 lebih kecil dari kapasitas pabrik, di mana I sama dengan 1 sampai 6. Fungsi kendala yang kedua yaitu sigma YIK, di mana I sama dengan 1 sampai 6 harus lebih kecil dari kapasitas pabrik, di mana J sama dengan 1 sampai 10. Fungsi kendala yang ketiga yaitu sigma ZJK, di mana K sama dengan 1 sampai 10 harus sama dengan sigma YIZ, di mana I sama dengan 1 sampai 6, di mana J sama dengan 1 sampai 10. Fungsi kendala yang keempat itu merupakan sigma YIK, di mana I sama dengan 1 sampai 6 ditambah sigma ZJK, di mana J sama dengan 1 sampai 10 harus sama dengan jumlah permintaan konsumen, di mana K sama dengan 1 sampai 10. Saya akan menjelaskan keterangan dari fungsi ini. Yang pertama, C merupakan ongkos transportasi dari pemasok kopi ke pengusaha dan atau pabrik kopi. Yang kedua yaitu DIK, di mana DIK sama dengan ongkos transportasi dari pemasok kopi ke konsumen kopi.
EJK sama dengan ongkos transportasi dari pengusaha atau pedagang pabrik langsung menuju konsumen kopi, pemasok kopi, dan J sama dengan pengusaha dan atau pabrik kopi, dan K sama dengan konsumen kopi. Model linear programming yang saya gunakan untuk skenario kedua yaitu pendistribusian kopi mulai dari pemasok kopi sampai ke pengusaha dalam atau pabrik kopi, dan pengusaha dalam atau pabrik kopi langsung mengirimkan kopinya ke konsumen kopi. Sebelum melakukan model linearnya, pertama-tama saya harus menggunakan variabel keputusan, di mana variabel keputusan yang saya gunakan yaitu XIJ dan ZJK, di mana XIJ sama dengan kuantitas produksi kopi yang dilakukan dari pemasok kopi sampai menuju pabrik kopi, dan yang berikutnya yaitu ZJK, yaitu kuantitas kopi yang akan dikirimkan dari pabrik kopi langsung menuju konsumen kopi. Yang pertama itu fungsi objektif. Fungsi objektif yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan sigma CIJ dikali XIJ, di mana I sama dengan 1 sampai 6 dan J sama dengan 1 sampai J sama dengan 10 ditambah dengan sigma EJK dikali ZJK, di mana J sama dengan 1 sampai J sama dengan 10 dan K sama dengan 1 sampai K sama dengan 10. Fungsi kendala yang saya gunakan yang pertama yaitu sigma XIJ, di mana J sama dengan 1 sampai 10 harus lebih kecil atau sama dengan dari kapasitas pabrik, di mana I sama dengan 1 sampai 6. Sigma YIK, di mana I sama dengan 1 sampai 6 harus lebih kecil dan sama dengan kapasitas pabrik, di mana J sama dengan 1 sampai 10. Sigma ZJK sama dengan sigma YIJ, di mana I sama dengan 1 sampai 6. Yang terakhir yaitu sigma ZJK, di mana J sama dengan 1 sampai 10 harus sama dengan jumlah permintaan konsumen, di mana K sama dengan 1 sampai 10. Di mana I sama dengan pemasok kopi, J sama dengan pabrik kopi, dan K sama dengan konsumen kopi. J sama dengan ongkos transportasi dari pemasok kopi menuju pabrik kopi, dan EJK merupakan ongkos transportasi dari pabrik kopi langsung menuju konsumen kopi. Untuk menyelesaikan linear programming ini, maka kita harus menentukan ongkos transportasi yang digunakan selama pendistribusian kopi Arabica Sumatera Lentung. Identifikasi transportasi yang saya gunakan itu menggunakan truk. Truk yang saya gunakan itu berdasarkan gross vehicle weight, di mana truk yang saya gunakan ada 3 yaitu gross vehicle weight harus lebih kecil dari 5 ton, dan yang berikutnya itu gross vehicle weight mulai dari 5 sampai 10 ton, dan gross vehicle weight dari 10 sampai 24 ton. Di mana GPW lebih kecil dari 5 ton, saya menggunakan pendistribusian kopi mulai dari pabrik kopi sampai ke konsumen kopi. Untuk GPW 5 sampai 10 ton, saya gunakan truk ini untuk pendistribusian kopi dari pemasok kopi sampai ke pabrik kopi. Dan yang berikutnya yaitu GPW 5 sampai 10 ton, yaitu saya menggunakan dari pemasok kopi sampai ke pabrik kopi, yaitu di Kecamatan Lintong Nihuta. Hal ini karena Kecamatan Lintong Nihuta memiliki pemasok kopi terbanyak daripada kecamatan lainnya. Sementara GPW untuk 5 sampai 10 ton saya gunakan pada pemasok kopi yang berada di luar Kecamatan Lintong Nihuta. Dan yang berikutnya itu GPW lebih kecil dari 5 ton karena permintaan kopi yang cenderung lebih kecil daripada pemasok serta pabrik yang ada di Kabupaten Humas Sumatera. Untuk menentukan ongkos transportasi, maka saya menggunakan rumus. Ongkos transportasi sama dengan jarak yang akan ditempuh dikali biaya bahan bakar dibagi dengan jumlah bahan bakar yang dihabiskan dalam kilometer per liter. Selain ongkos transportasi, saya juga menggunakan ongkos dari biaya supir. Jadi total dari biaya transportasi yang saya gunakan yaitu ongkos transportasi yang digunakan untuk selama pendistribusian kopi Arabica Sumatera Lentung ditambah dengan jumlah ongkos supir yang digunakan selama proses pendistribusian kopi Arabica Sumatera Lentung. Setelah melakukan identifikasi ongkos transportasi untuk kopi Arabica Sumatera Lentung, kemudian saya menginput hasil model linear yang saya bangun ke dalam aplikasi Limo dan memasukkan data-data ongkos transportasi yang saya dapatkan. Berikut adalah hasil dari linear programming yang saya dapatkan. Yang pertama, pendistribusian kopi
mulai dari pemasok kopi sampai ke pengusaha dan atau pabrik kopi, kemudian pengusaha dan atau pabrik kopi menuju konsumen kopi, dan pemasok kopi langsung menuju konsumen kopi. Di mana biaya transportasi yang saya dapatkan yaitu sebesar 274.691 per bulan, di mana Farmers 5 akan mengirimkan kopi ke Factories 2, Factories 4, dan Factories 10. Sementara Farmers 1 akan mengirimkan kopi ke Customers 3, dan Farmers 2 akan mengirimkan kopi ke Customer 9. Farmers 3 akan mengirimkan kopi ke Customer 5, dan Farmers 4 akan mengirimkan kopi ke Customer 2. Farmers 5 akan mengirimkan kopi ke Customer 1. Farmers 5 akan mengirimkan kopi ke Customer 10. Farmers 6 akan mengirimkan kopi ke Customer 8. Factories 2 akan mengirimkan kopi ke Customer 7. Factories 4 akan mengirimkan kopi ke Customer 6, dan Factories 10 akan mengirimkan kopi ke Customer 4. Hasil pendistribusian kopi pada skenario kedua yaitu pada pendistribusian kopi dari pemasok kopi sampai ke pengusaha dalam atau pabrik kopi, dan dari pengusaha dalam atau pabrik kopi langsung menuju konsumen kopi. Adapun biaya optimalisasi yang saya dapat yaitu sebesar Rp382.381 per bulan, di mana Farmers 3 akan mengirimkan kopi ke Faktor 9, Farmers 4 akan mengirimkan kopi ke Faktor 3, Farmers 5 akan mengirimkan kopi ke Faktor 2, Farmers 5 akan mengirimkan kopi ke Faktor 4, Farmers 6 akan mengirimkan kopi ke Faktor 8, Factories 2 akan mengirimkan kopi ke Customer 3, Factories 2 akan mengirimkan kopi ke Customer 6, Factories 2 akan mengirimkan kopi ke Customer 7, Factories 2 akan mengirimkan kopi ke Customer 9, Factories 3 akan mengirimkan kopi ke Customer 2, Factories 4 akan mengirimkan kopi ke Customer 1, Factories 4 akan mengirimkan kopi ke Customer 4, Factories 8 akan mengirimkan kopi ke Customer 8, Factories 9 akan mengirimkan kopi ke Customer 10, dan Factories 9 akan mengirimkan kopi ke Customer 5. Setelah saya mendapatkan hasil yang saya dapat di dalam aplikasi Limo dalam pendistribusian kopi Arabica Sumatera Lintong, maka saya mendapatkan kesimpulan yaitu yang pertama, optimalisasi distribusi kopi di Kabupaten Humbang Hasundutan yang saya gunakan 2 skenario dengan total permintaan konsumen kopi yaitu sebesar 1.719 kg. Yang kedua yaitu biaya optimalisasi. Biaya optimalisasi yang saya gunakan pada skenario pertama yaitu 274.691, dan pada skenario kedua yaitu sebesar Rp382.381 per bulannya. Yang ketiga yaitu organisasi Mas PK. Saya memberikan saran kepada organisasi Mas PK yaitu pada setiap kecamatan yang termasuk dalam organisasi masyarakat pemerhati kopi Arabica Sumatera Lintong untuk membuat pengumpul yang merupakan anggota dari organisasi masyarakat pemerhati kopi Arabica Sumatera Lintong, sehingga di dalam satu kecamatan terdapat satu pengumpul kopi Arabica Sumatera Lintong, dan setiap pengumpul kopi Arabica Sumatera Lintong agar langsung mengirimkan hasil kopi dari para petani, langsung mengirimkan kopi ke beragam pabrik yang ada di kecamatan terdekat. Yang berikutnya yaitu untuk penelitian selanjutnya, saya memberikan saran kepada adik-adik kami yang saya cintai untuk melakukan optimalisasi pendistribusian kopi sampai ke luar daerah yang ada di luar daerah Kabupaten Humbang Hasundutan, sehingga optimalisasi distribusi kopi di Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi lebih optimal. Demikianlah hasil video presentasi yang saya tampilkan pada hari ini. Jika ada kesalahan yang saya perbuat dalam video presentasi ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih saya ucapkan terhadap Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing saya selama saya berada di Institut Teknologi Delft. Saya juga membuka kepada penonton yang ingin memberikan saran serta komentar kepada saya akan terima dengan sebesar-besarnya. Semoga petani kopi Arabica Sumatera Lintong yang berada di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat berjaya dan mampu mendistribusikan hasil kopi mereka ke luar daerah yang berada di luar Kabupaten Humbang Hasundutan. Dan semoga para petani kopi Humbang Hasundutan dapat mendirikan UMKM sehingga masyarakat yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi dikenal oleh banyak kecamatan-kecamatan lain selain kecamatan yang berada di luar Kabupaten Humbang Hasundutan. Dan semoga Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi role model di kabupaten sekitarnya. Sekian presentasi video yang saya paparkan. Saya mengucapkan banyak sekali terima kasih.
Shalom bagi kita semua.